Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kalian pasti masih ingat cerita saya belanja di Uniqlo. Saya beli dua celana panjang, terus udah dipendekin juga sesuai ukuran kaki saya. Terus pas saya pakai di rumah, ternyata celananya masih agak panjang. Kata istri saya sih, panjangnya nggak masalah, tapi saya lebih suka panjang celananya pas dengan mata kaki saya. Akhirnya saya ke pasar untuk pendekin celananya. Di pasar banyak tukang jahit. Biasanya untuk pendekin celana biayanya sekitar 10.000 sampai 15.000. Selain di pasar, biasanya ada juga tukang jahit keliling. Tapi akhir-akhir ini saya udah jarang lihat tukang jahit yang keliling ya. Terus mungkin kalian masih ingat video ini dari video Harinya Japanesia yang minggu lalu. Ini adalah kue khas Indonesia, namanya kue lapis. Ini kue lapis yang mungkin terenak yang pernah saya makan. Saya dapat kue ini dari teman kerja. Pas saya makan rasanya enak banget. Rasanya manis, tapi nggak terlalu manis juga. Terus kue lapis ini harum banget loh. Saking enaknya, saya sampai pesan kue lapis ini untuk saya sendiri. Oh ya, harumnya itu adalah harum daun-daunan yang sering dipakai di masakan Indonesia. Kebanyakan daun ini dipakai di kue sih. Dari warna kue lapis ini, apa kalian bisa tebak daun apa yang dipakai? Ayo tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oh ya, sekarang di Indonesia udah mulai masuk musim rambutan loh. Ingat ya, kalau musim rambutan itu pas di akhir atau awal tahun. Kemarin-kemarin saya banyak lihat tukang rambutan di jalan. Sampai teman kantor saya juga jualan rambutan loh. Katanya di sekitar rumahnya banyak pohon rambutan. Jadi kata dia, Daripada nggak dikemakan, mendingan dijual aja. gitu. Saya mau beli tapi pas lagi nggak bawa dompet. Rambutan itu kelihatannya sama, tapi banyak jenisnya loh. Rambutan yang terkenal itu justru jenis rambutan dari Jakarta. Namanya rambutan binjai dan rambutan rapiah. Buah rambutan binjai cenderung besar. Kalau rapiah, rambutnya pendek. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video sebelumnya, saya cerita tentang tingkat kriminalitas di Indonesia berdasarkan data statistik ya. Kemarin itu saya nggak cuma lihat data tentang kriminalitas aja, tapi lihat data yang lain juga. Nah, selanjutnya saya mau cerita tentang ini. Ya, hari ini saya akan cerita mengenai kondisi penduduk lanjut usia di Indonesia berdasarkan data statistik yang terbit di tahun 2023. Kenapa saya tertarik dengan data ini? Soalnya di keluarga saya udah banyak lansia, termasuk bapak dan ibu saya. Orang tua saya kelahiran tahun 50-an, jadi mereka sekarang umurnya 70 tahunan ya. Penduduk lanjut usia biasa disingkat jadi penduduk lansia atau lansia aja. Berdasarkan data statistik ini, katanya 11,75% dari penduduk Indonesia adalah lansia. Terus katanya lansia itu paling banyak ada di daerah Yogyakarta, yaitu sekitar 16,2%. Habis Yogyakarta ada Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan persentase sekitar 15%. Terus habis itu ada Bali dan Sulawesi Utara dengan persentase lansia sekitar 13%. Gimana dengan kalian yang pernah tinggal di daerah-daerah tadi? Apa kondisinya sesuai dengan data? Di laporan statistik itu juga disebut kalau 100 orang penduduk di usia produktif, yaitu antara 15 sampai 59 tahun, sekarang menanggung sekitar 17 orang lansia. Rasio tadi kalau dipermudah lagi, jadi satu orang lansia ditanggung oleh 6 orang yang berusia produktif. Oh ya, berdasarkan data statistik itu, di Indonesia ada 3 kategori lansia, yaitu lansia muda yang berumur antara 60 sampai 69 tahun, terus lansia madya yang berumur 70 sampai 79 tahun, dan terakhir lansia tua yang berumur 80 tahun ke atas. Katanya 63,59% lansia di Indonesia itu tergolong lansia muda. Terus lansia madianya ada sekitar 27% dan lansia tua itu ada sekitar 8%.
Kalau dilihat dari jenis kelaminnya, katanya lebih banyak lansia perempuan dibanding lansia laki-laki. Persentase lansia perempuan ada sekitar 52% dan lansia laki-laki sekitar 47%. Terus kalau dilihat dari tempat tinggalnya, lansia di Indonesia kebanyakan ada di daerah perkotaan. Lansia yang tinggal di kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lainnya itu ada sekitar 55%. Nah, kalau lansia yang tinggal di desa itu persentasenya sekitar 44%. Selanjutnya kita akan lihat kondisi lansia di Indonesia berdasarkan beberapa sudut pandang. Pertama kita lihat dari sudut pandang pendidikan. Berdasarkan data statistik, kebanyakan lansia di Indonesia punya tingkat pendidikan yang rendah. Persentase lansia yang sama sekali nggak sekolah, terus lansia yang cuma tamat SD, dan lansia yang sekolah di SD tapi nggak tamat, itu ada sekitar 73% loh. Terus lansia yang lulus SMP itu sekitar 9,5%. Lansia yang lulus SMA itu ada sekitar 10%. Dan yang lulus universitas cuma 6,7% aja. Dulu kalau nggak salah bapak saya itu sekolah di SPG atau Sekolah Pendidikan Guru. Itu kayaknya setingkat SMA ya. Sekarang kita lihat dari sudut pandang teknologi, terutama internet. Katanya di tahun 2023 ini, semakin banyak lansia yang paham dan bisa akses ke internet. Berdasarkan data, di tahun 2023, 22,87% lansia di Indonesia bisa akses ke internet. Jumlah ini kayaknya akan bertambah ke depannya ya. HP juga sama. Sekitar 49% dari lansia di Indonesia itu bisa pakai HP. Tapi ternyata beda dengan penggunaan laptop. Lansia yang bisa pakai laptop itu cuma sekitar 1%-an aja. Para lansia sulit akses ke hal terkait teknologi ini kayaknya ada macam-macam faktor. Mungkin karena nggak percaya diri, atau bisa juga karena kemampuan finansialnya rendah, atau karena faktor kesehatan juga. Kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia memang nggak sebagus di Jepang. Tapi ya dibanding dengan Indonesia zaman dulu, sekarang udah jauh lebih baik. Hal itu dibuktikan dengan tingkat harapan hidup orang Indonesia yang naik. Katanya sekarang tingkat harapan hidup orang Indonesia itu mencapai 71 atau 72 tahun. Nah, terakhir kita cek data mengenai ketenaga kerjaan. Katanya sekitar 53% lansia di Indonesia masih bekerja loh. Terus ada sekitar 30% yang mengurus rumah tangga dan yang nggak bekerja cuma 0,70% aja. Di diagram ini ada sekitar 15% dengan kategori lainnya. Ini kira-kira apa ya? Di laporan datanya nggak ditulis, jadi saya juga nggak paham.